Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wahyu Saputra, asal dari SMA Negeri 1 Pelayan. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Biologi UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022 siap mengikuti uji kompetensi pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Berikut kartu peserta saya. Dengan nomor 2022427993. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Kembali lagi berjumpa Pak Denny ya di mata pelajaran biologi yang nanti kita akan belajar terkait dengan materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Coba minta tolong posisi mejanya diperhatikan dulu. Nah, posisinya lurus ya, sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini ya. Hasilan duduknya posisinya itu ya. Kita tolong untuk Mas Dian memimpin bertanya. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, sikap duduk, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Dian yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita lancar sampai akhir. Oke, untuk lebih semangat pembelajaran pada pagi hari ini, kita jajan terlebih dulu ya. Siap? Siap. MIPA 1. Kami siswa 11 MIPA 1 Buka. Are you ready? Sir, yes sir. Are you ready? Sir, yes sir. Buka. Buka. 11 MIPA 1, mana semangatnya? Pagi, pagi, pagi. Buka. Sekali lagi ya. 11 MIPA 1, mana semangatnya? Pagi, pagi, pagi. Buka. Ya, terima kasih untuk semangatnya pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak Peneliti terlebih dahulu ya akan mengecek kehadiran kalian siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Mulai dari yang pertama, Mas Bagas Nur Hasto. Sehat ya Mas Bagas? Ya. Kemudian lanjut Mas Dian Bang. Elvina Anindita. Elvinda. Mas Gila. Aja doang. Mbak Laili Regita. Maharani Alicia. Selanjutnya Randy Ahmad. Randy Maulana. Siapa ini? Sally. Vika. Jenny. Dan yang terakhir Mbak Amara. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, tetap jaga kesehatan, cuaca sekarang sedang hujan ya. Biar kalian tetap dalam kondisi sehat sehingga pembelajaran tidak terganggu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah terkait dengan sistem sirkulasi darah pada manusia. Yang kemarin kita sudah membahasnya dan saat ini nanti kita akan membahas yaitu adalah gangguan ataupun kelainan yang bisa terjadi pada sistem sirkulasi atau peredaran darah yang ada pada tubuh kita, gitu ya. Selanjutnya, observasi terlebih dahulu ya, mengingat-ingat terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Masih ingat nggak? Ya. Coba saya ingin bertanya sama Mas Jan. Ya, pada pertemuan sebelumnya apa yang sudah kalian pelajari?
pelajari tentang organ jantung yang memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ya, berarti terkait dengan organ jantung ya. Satu lagi saya minta pendapatnya Mbak Naswa. Jelas ya yang disampaikan sama Mas Dian sama Mas Naswa, bahwasanya kita kemarin sudah belajar tentang darah, ya macam-macam sel darahnya, kemudian pembuluh darah, baik ada arteri maupun vena, kemudian organ jantung ya yang kita miliki yang ada di dalam tubuh kita sudah mempelajarinya bagaimana mekanismenya mumpanya. Yang selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video, mohon disimak bersama ya. Ini ada sebuah video yang ada di YouTube, saya ambil, silakan bisa disimak terlebih dahulu. Lainnya saudara, warga Jalan Hasyahroni, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenik Kidul, Kota Bandung mendadak ramai diperbincangkan di media sosial setelah videonya yang masuk ke gorong-gorong dengan dipenuhi air yang kotor. Ia mencoba menerobos air tersebut untuk melancarkan aliran gorong yang tersumbat. Inilah Mampuha. Perhatikan, Mampuha sedang menarik nafas dan langsung menyala ke dalam lubang gorong-gorong. Gorong-gorong sedalam 3,5 meter di Jalan Haji Syahroni, Kota Bandung ini mampet. Mampuha diminta untuk membersihkan sampah yang menyebar. Hanya dalam waktu 20 detik, air langsung surut. Mampuha muncul dari dasar lubang dengan selamat. Luar biasa. Video amatir aksi Mampuha ini viral. Mampuha mengaku sudah biasa melakukan hal semacam ini. Saya udah biasa ya mau makan saya pakai biar pakai alat ini kita pakai mana aja kayak masaknya udah biasa aja itu merasa senang nyari. Sungguh hebat dan mulia. Selama 20 tahun dia kerap membantu menyelesaikan masalah warga seperti ini. Padahal sebagai buruh serabutan, upahnya tak seberapa. Terima kasih, Mampuha. Oke, Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Iya ya, demikian video terkait dengan sebuah saluran air yang tersumbat ya. Ini menjadi manfaat juga ada sebagai profesi ya. Ini tentunya kalian harus banyak-banyak bersyukur. Kira-kira orang tua kalian punya profesi yang seperti apa dan bagaimana perjuangan seorang ayah ya, yang hanya ingin mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Ini luar biasa ya, Masya Allah sekali ya. Kemudian saya minta pendapatnya, kalau melihat video tadi, kira-kira bagaimana saluran air pada video tadi bisa tersumbat? Saya ingin bertanya ke salah satu dari kalian, coba Mbak Ida. Sirkulasi air tersebut tersumbat karena adanya suatu seperti sampah yang mengakibatkan air mengalir dengan tidak lancar. Yang selanjutnya, kira-kira kalau sudah ada penyumbatan seperti tadi, akibatnya apa? Coba ada yang bilang? Saya Pak. Ya, coba Mas. Itu kalau saluran air sudah tersumbat kan akan terjadi banjir. Jika sudah terjadi banjir itu biasanya lingkungannya menjadi kumuh dan bau. Oke, terima kasih atas pendapat dari kalian semua ya. Ya, benar sekali ya. Jadi saluran ini kalau tersumbat tentunya akan mengganggu aktivitas yang lain. Ya, nah, sehingga apa hubungannya yang ada ilustrasi di depan tadi terkait dengan pelajaran yang akan kita sampaikan? Ya, lebih barat kata kalau tersumbat efeknya sama seperti ilustrasi yang ada di dalam video tadi. Tentunya akan mengakibatkan gangguan di bagian-bagian tertentu yang ada di dalam tubuh kita. Ya, salah satunya bisa diperhatikan. Nah, ini ya. Kalian kenal dengan arus ini? Kenal? Ya, siapa? Sangat terkenal sekali ya. Ini kondisi terakhir beliau mengalami pendarahan yang ada di dalam otak. Kenapa mengalami pendarahan? Berarti di situ ada gangguan di saluran pembuluh darah yang ada di dalam otak. Nah, kalian yang sudah memiliki jantung utuh,
sehat, normal, dan kita bisa beraktivitas. Nah, ini tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan baik-baik. Sehingga kalian perlu mempelajari materi tentang kelainan-kelainan yang mungkin terjadi yang ada di dalam pembuluh darah kita. Jelas ya, anak-anak? Yes. Oke. Yang selanjutnya ini kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu adalah KD 3.6. Apa itu? Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ, yaitu di sistem mesinnya, terkait juga dengan prosesnya atau bioproses, dan juga gangguan apa yang bisa terjadi pada sirkulasi manusia. Ini adalah kompetensi 3.6. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah setelah kalian mengkaji literatur dan juga berdiskusi, ya, nanti kalian harus bisa, atau tujuannya adalah menelaah konsep-konsep dan macam-macam gangguan. Kira-kira ada apa aja nanti. Yang kedua, yaitu adalah peserta didik setelah mengkaji literatur, kalian akan bisa menguraikan. Ya, di sini dia kita ada gerak, ini yang poin-poinnya. Menguraikan faktor-faktor penyebab dari gangguan fungsi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi. Yang ketiga, yaitu adalah terkait dengan menyimpulkan dampaknya. Kira-kira apa? Sudah tahu penyebabnya, dampaknya bagaimana? Ya, yang selanjutnya, peserta didik setelah melakukan kegiatan literatur dan berdiskusi, kalian mampu menyimpulkan cara pencegahan. Ya, ingat, minimal kalian mampu melakukan cara pencegahan. Jangan sampai ada yang namanya pengobatan. Walaupun sampai demikian, kalian juga tentunya harus mengetahui pengobatan apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan gangguan fungsi pada sistem sirkulasi kita. Dan yang terakhir yaitu adalah tujuannya kalian mampu menyimpulkan kembali, ya, bentuk-bentuk gangguan fungsi pada sistem sirkulasi kita berdasarkan faktor penyebabnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat pembelajaran. Ya, di sini ada 4. Ya, yang pertama adalah memahami macam-macam gangguan fungsi. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor penyebabnya. Yang ketiga, melakukan tindakan cara pencegahan. Sehingga tadi di awal saya berikan ilustrasi gambaran terkait beberapa penderita kelainan. Nah, sehingga kalian harus bisa dari dini melakukan pencegahan. Kemudian yang terakhir manfaatnya adalah mampu melakukan minimal pencegahan yang baik, ya, khususnya untuk diri kalian sendiri, untuk lingkungan keluarga, dan bisa juga untuk lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Itu adalah manfaat pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini nanti saya sajikan sebuah artikel dalam sebuah LKPD, ya. Nanti saya bagikan LKPD yang bisa kalian akses, walaupun sebenarnya sudah saya share di Google Classroom, modulnya juga sudah dipelajari, ya. Ya, nanti silakan dibaca kembali, disimak kembali, dilakukan literasi terkait dengan pemecahan masalah. Jadi di sini ada sebuah masalah yang harus kalian pecahkan, ya, ada di artikel berita, nanti bisa dibuka di linknya ini. Kalian ulas kembali, diskusikan, dan juga lakukan kajian literaturnya baik digital maupun di buku paket. Bawa buku paket semua, ya. Ya, tuh. Nah, ini pembagian kelompoknya. Nanti silakan kalian membentuk kelompok. Sudah saya tentukan ada 4 kelompok. Setiap kelompoknya ada berapa orang nih? Ada 5. Kelompok 1 terdiri dari Mas Bagas, Mas Randy, Karara, Salfaini, dan Sally sampai di kelompok 4. Dan nanti di saat kalian berdiskusi atau kelompok, kalian saya minta tuh juga melakukan pengamatan atau penilaian antar teman seperti biasanya, ya. Ya, jadi nanti saya berikan penilaiannya, kalian melakukan pengamatan terhadap teman kalian sesuai dengan ketentuan yang seperti biasanya. Ini kelompoknya. Ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Ya, jelas? Ya. Jadi nanti silakan untuk kelompok. Kelompok di sini adalah kelompok 1, ya. Kelompok 2 dari belakang, kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Itu nanti silakan
berkelompok sesuai kelompoknya, mejanya bisa disatukan biar lebih kondisi ideal untuk berdiskusi. Jadi selain nanti kalian melakukan penilaian antar teman, nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan kuis ya. Yang kuisnya ini nanti berupa kuisis bawahnya semua. Ya, nanti saya Bapak minta tolong dikeluarkan untuk diakses, kemudian kita lakukan evaluasi secara live sehingga nantinya skor kalian akan terpampang di depan dan akan terlihat jelas ya capaian skor yang kalian dapat. Itu saja untuk sementara. Ada yang mau ditanyakan lebih dulu? Mas Bagas, ada? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, mulai dari sekarang bisa lakukan untuk membentuk kelompok. Silakan. Gerak dari sekarang. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, mejanya dijadikan satu, kursinya. Ya, mohon perhatiannya sebentar anak-anak. Ya, saya akan mencoba menampilkan LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD yang kalian diskusikan ya. Nanti silakan diakses yang sudah saya berikan di Google Classroom-nya. Nanti dicek ya, tampilannya seperti ini. Nanti silakan seperti biasa identitas diisi ya, kelompoknya berapa, kelas dan anggotanya berapa. Ketika sudah selesai ya, nanti kalian akan mengirimkan atau mengupload karena ini bentuknya adalah LKPD, sehingga nanti silakan tuliskan kode kelas saya adalah ini NM 45, D-nya kecil, D-nya kecil, UF ini juga kecil, 7 D kecil dan X-nya kecil. Jadi yang besar ini. Ini kode kelas. Nanti di akhir setelah kalian selesai ya, nanti akan diminta untuk mengklik finish nih, kemudian nanti di send. Nah, nanti sendnya itu adalah pilih yang ke guru ya, yaitu adalah email guru. Nah, kalau emailnya nanti kalian cukup memasukkan kodenya ini saja, jadi tanpa memasukkan ke email saya. Jadi cukup kode itu ditulis, tapi jangan lupa nanti ada namanya juga. Jadi tulis juga identitas belum nanti mengupload atau meng-send ke email saya. Dan nanti di akhir saya minta untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya kalian ya. Kalian paparkan ke teman-teman bagaimana hasil diskusi atau presentasi yang kalian lakukan. Selain itu nanti kalian akan membuat mapping ya. Ini sudah saya sediakan kertas bervariasi, nanti silakan buat mapping terkait dengan teknologi ya, pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kelainan atau penyakit pada sistem sirkulasi. Itu ya. Nanti saya sediakan spidol per kelompok. Jadi setelah kalian diskusi mengerjakan mind mappingnya, kemudian nanti juga dipaparkan. Cukup jelas? Ya. Kalau sudah jelas, silakan bisa dibuka LKPD-nya, mulai berdiskusi. Jika nanti ada pertanyaan atau ada kesusahan, silakan bertanya kepada Bapak. Gitu? Ya, silakan mulai dari sekarang didiskusikan. Oh ya, ini anak-anak untuk penilaian dirinya, silakan nanti diisi ya. Seperti biasa penilaian antar teman sesuai dengan ketentuannya tadi. Untuk nama kalian diisi di bagian pojok kanan atas seperti biasanya. Jadi silakan untuk kertas dan spidolnya bisa disimpan di situ. Baik, dulu. Oke, apa? Soalnya dulu. Gimana? Ada yang kesulitan? Ya apa? Bagian apa? Bagian. Jadi ini kan faktor penyebabnya. Jadi
beberapa penyakit yang ada di sini. Kira-kira kamu kategorikan mana yang penyebabnya diakibatkan karena faktor tidak sehat? Kan banyak faktor. Ini kan permasalahan yang pertama kan terkait dengan topik utama permasalahan yang disajikan pada masalah kan. Nah ini diperhatikan dulu artikelnya, kemudian pokok-pokoknya ini. Gimana Mas Bandung? Ini gimana Pak cara pengisian tabel? Saya masih bingung. Oh ini, ya ini kan jadi tabelnya itu kan membahas faktor-faktor penyebabnya kan di sini. Jadi ada 3 faktor penyebab. Ini bukunya double makanya udah dikasih. Mantap. Ya. Ini tuh yang di Oh ya benar. Ada apa masalahnya? itu yang punya KPD cuma membahas sampai main masalah atau semuanya? Oh ini kan diminta tentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan bukan pengobatan ya kan. Nah poin-poin yang tadi sudah kamu pelajari atau sudah diskusikan itu masuk ke dalam kesimpulan. Boleh ya, kalau merasa ngantuk boleh juga dulu ini. Boleh juga dulu yang untuk bisa mengatasi penyakit apa? Menggunakan penentuan diperlebar. Ya, mohon perhatiannya semua. Sudah selesai semua ya? Ya, mau presentasi? Ya, sebelum mulai presentasi biar lebih semangat lagi juga. Udah dari tadi ya. Beberapa waktu kita lalui dalam pembelajaran lebih, kita jadi lagi untuk semangat, oke? Oke. Siap? Siap. 11 mana semangatnya? Pagi. Allah. Oke. Nah, sekarang presentasi yang pertama silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gilang Bines Ramadan, Naufal Rakil Raditya, Evin Daivina Aliani, Amara Pertiba, dan Naswa Resaptania Zulfan. Materi akan disampaikan oleh Mbak Naswa, Mbak Evin Daivina, sama Mbak Amara Pertiba. Adanya penyakit hipertensi yang bukan penyakit menular namun tetap harus diwaspadai. Selain hipertensi dan diabetes, obesitas atau kegemukan juga salah satu TTM yang paling banyak diderita masyarakat aktif. Nah, ini hasil karya dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Terkait dengan teknologi untuk mengatasi gangguan yang ada pada sirkulasi. Tadi disebutkan ya sama Mas Gilang ada berbagai macam. Nah, dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau ingin memberikan saran, masukan? Coba Mas Dian, berikan saran. Kira-kira Kurang jelas dan kurang bisa tulisannya dan dibaca pun perkataan tidak baca-baca. Itu untuk penulisan kata kurang besar. Berarti fontnya diperbesar lagi ya. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Tidak ada? Cukup? Nah, cukup. Oke.
Cukup dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk aplaus untuk kelompok 3. Sudah siap? Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Mengindikasikan apa yang menjadi masalah pada topik utama dalam artikel di atas. Adanya penyakit PTM yaitu penyakit yang tak menular melanda mata telinga. Walaupun ada topik PTM ternyata jumlah penderitanya lumayan banyak, yaitu adanya penyakit hipertensi. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas mungkin? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang Kemudian tentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Pada umumnya, PTM disebabkan perilaku yang kurang sehat. Di antara faktor resiko penyakit tidak menular katanya, seperti kebiasaan merokok, pola makan kurang sehat, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, kurang berolahraga. Diperhatikan hasil dari kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause untuk kelompok 4. Oke, silakan bisa dimulai untuk kelompok 2 memaparkan hasil pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang Apa beranggotakan yang menjadi masalah pada topik utama dalam artikel di atas? Adanya penyakit PTM, yaitu adanya penyakit hipertensi. Penyakit ini perlu diwaspadai. PTM berfokus pada hipertensi dini atau biasa disebut diabetes. Adapun penyakit PTM yaitu merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, pola makan makanan dan makan pada radioaktif. Pengobatan yang menggunakan skema radioaktif adalah leukemia. Kelima, defibrilator adalah stimulator tertentu yang menggunakan listrik dengan tekanan tinggi untuk memulihkan proses serangan jantung. Ya, itu adalah hasil dari presentasi dari kelompok 2 ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan disampaikan. Menurut Bapak Anda, PTM itu perlu diperhatikan. Ada yang bertanya PTM, penyakit tidak menular. Gimana menurut pendapat kelompok ini? Silakan. PTM akan diwaspadai karena angka kematian masyarakat. Oke, bisa ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, give applause untuk kelompok 2. Terima kasih hasil dari presentasi kalian sangat luar biasa ya. Sudah jelas, sudah komunikasi juga sudah lancar, kemudian berani menyampaikan pendapat itu sangat luar biasa sekali. Oke, yang selanjutnya saya akan cross check apa pembelajaran terkait dengan materi yang sudah kalian lakukan. Nah, kita cek ada apa aja. Yang pertama kaitannya dengan gangguan kelainan pada sel darah. Yang pertama ada yang namanya anemia. Bisa diperhatikan, ini ada 2 gambar yang menandakan kalau normal jumlahnya segini. Ya, kalau anemia jumlahnya akan lebih berkurang. Ini namanya anemia. Jadi gejalanya atau tandanya adalah berkurangnya jumlah eritrosit atau darah merah. Ya. Kalau yang berkaitan dengan turunan, ini adalah turunan. Ya, ada anemia sel sabit, thalassemia, anemia basmisa, dan anemia Fanconi. Kita lanjut. Nah, ini bentuk kanker darah. Ya, kalau tadi bentuknya bulat, darahnya bentuknya sekarang jadi ini. Ya, kanker darah. Yang pertama ada leukemia. Ya, ini kaitannya dengan jumlah leukosit yang mencapai 500.000 sel per milimeter kubik. Ya, normalnya ada sampai maksimal 10.000.
Tapi karena dia abnormal jumlahnya sampai ratusan. Nah, pengobatannya apa aja? Nah, tadi sudah kaitannya kalian sudah bahas di teknologi ya. Ada yang namanya scanning radiasi ya, scan ya, berarti di scan ya. Kemudian hemofili, darah suka membeku ya. Ini juga penyakit keturunan dan paling banyak dan paling presentasi paling besar adalah jenis laki-laki. Kemudian varises ya, ini yang paling mudah kelihatan ya, tanpa deteksi, tanpa adanya alat ini bisa. Nah, coba ini kita cek videonya. Reaksi atau tekanan darah tinggi. Iya, ini adalah kondisi ketika tekanan darah lebih ambang batas normal pada diri seseorang. Dan hipertensi sendiri dapat diketahui dengan cara rajin memeriksakan tekanan darah. Sejauh ini, pembahasan tentang hipertensi sebenarnya sudah cukup banyak. Meski demikian, penderita hipertensi justru tak kunjung turun, bahkan cenderung meningkat. Rupanya ini tidak hanya menyerang mereka yang lanjut usia, tapi juga menyasar kalangan muda. Dan jika kondisi ini tidak segera ditangani, dan tidak mungkin bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Pasalnya, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi, antara lain penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina mata. Di kalangan medis, hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Sedikit pembicaraan terhadap pembahasan hipertensi. Jadi bisa menjadi penyakit lanjutan atau komplikasi ya. Jadi perlu kalian waspadai. Ini berkaitan dengan tersumbatnya pembuluh darah yang namanya arteri koroner. Ini ada di dinding jantung, sehingga mengakibatkan suplai darah untuk jantungnya sendiri nggak ada. Operasi jantung. Nah, ini tadi berkaitan dengan teknologi ya. Angioplasti, nah ini yang disebut dengan ring jantung. Jadi memasukkan balon kemudian dipasangi ring. Biar apa? Biar pembuluh darahnya normal kembali. Kemudian transplantasi, ini. Kemudian terapi gen, scanning radioaktif. Nah, ini alatnya seperti ini. Ya. Kemudian ya di pacemaker. Jadi alat elektronik dimasukkan ke jantung dan ini ditempel di dada. Nah, ini gunanya apa? Untuk mengatur kinerja dari detakan jantung. Jadi menginfus biar tetap berdetak. Nah, ini contoh akses materialnya. Bisa nanti kalian cek atau dicoba atau cari literasi kaitannya dengan hasil uji lab ya, seperti ini. Ya. Nanti bisa dicek bagaimana interpretasinya, kira-kira ini maksudnya apa? Nanti ada di sini di sumber, di modul sudah saya bacakan, ya sudah dibagikan. Ada linknya. Nah, contohnya di sini ada hematologi. Ini kaitannya dengan apa? Nah, ini contoh sel pengecekan golongan darah atau sampel darah. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait penjelasan yang sudah saya sampaikan? Ya, jelas? Jelas. Kalau jelas, untuk melakukan refleksi pembelajaran apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan, siapa yang berkenan? Ya, Mas Dandi. Gangguan sistem sirkulasi ya, cuma terjadi di sel darah, tapi juga bisa terjadi di pembuluh darah sama jantung, kayak penyumbatan darah yang. Ada lagi satu lagi? Ya Pak. Ya, silakan. Dengan pelajaran ekologi juga ada upaya untuk mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah seperti ECG, lalu transplantasi jantung, mutasi jantung dan lain-lain. Ya, terima kasih atas refleksi atau pendapat yang disampaikan Mas Reni sama Mbak Susi. Ya. Oke, yang selanjutnya saya akan melakukan evaluasi ya terkait dengan pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini ya berupa kuis dari Quizizz. Silakan dibuka linknya, sudah saya share. Dan kita dimulai dulu.
Jadi hari ini ada peringkat pertama tadi Mas Panggung ya, kemudian yang kedua ada Mas Suda ya, kemudian Mbak Fardi. Jadi ketiga ini. Oke, karena Mas Panggung nomor pertama, saya akan memberikan hadiah, tapi berhak memilih ya, yang ada di tas apa yang ada di saku saya. Di saku di sini depan. Saksi ya, deal ya ini ya. Ya, deal. Kita dibuka. Ya, dibuka ini. Dibuka, tunjukkan ke depan. Ya, kalau sobek, nggak jadi hadiahnya nanti. Wali memilih. Oke, tunjukkan semuanya. Boleh. Oke. Nanti setelah ini menghubungi saya, kasih nomor saya, nanti akan saya kirimi. Gitu ya. Jadi selamat untuk Mas Panggung untuk nomor pertama. Nomor kedua siapa tadi? Oke. Selamat. Selamat dulu, biar bisa ya. Oke. Selamat ketiga. Mana nih ya? Selamat. Selamat ketiga. Ya. Untuk yang lain jangan berkecil hati ya. Karena satu lagi ini untuk khusus kelompok ya, berdasarkan hasil pengamatan dan juga diskusi dan hasil produk ya, mind mapping yang sudah dibuat untuk kategori kelompok terbaik jatuh pada yang kelompok 2. Silakan. Laki-laki silakan. Ya, selamat untuk kelompok 2 menjadi kelompok terbaik gitu ya. Ya. Silakan lembar diskusinya ya, penilaian dan juga mapping bisa dikumpulkan dan juga studio dan pertemuan. Ingat nanti untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi diingat-ingat tentang materi sel darah merah, kemudian tentang organnya dan juga tentang kelainan. Ya, menutup pembelajaran kali ini, saya minta tolong Mas Panggung mimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran seperti tadi. Baik. Ya, gitu ya. Ya, akhir kata, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.